Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini untuk membahas tentang alat ukur sifat datar. Alat ukur sifat datar ini banyak digunakan untuk membuat profil memanjang dan untuk mengukur beda tinggi antara dua buah tempat dan juga untuk melakukan pembuatan kontur. Tujuan utama daripada pengukuran sifat datar ini adalah menentukan beda tinggi dua buah titik, dua tempat yang berbeda di atas permukaan bumi ini. Secara umum ada 3 metode yang digunakan di dalam pengukuran sifat datar ini. Yang pertama adalah metode barometris, yang sebagaimana kita ketahui bahwa pada ketinggian yang berbeda di atas permukaan bumi ini tentu saja memiliki tekanan udara yang berbeda pula. Perbedaan tekanan udara ini mengindikasikan sebagai suatu perbedaan beda tinggi dari dua tempat yang berbeda. Kemudian metode yang ketiga adalah metode matematik atau dikenal dengan metode trigonometris, yang mana dilakukan dengan menjabarkannya secara matematik atau secara trigonometris dari dua tempat yang berbeda. Kemudian yang modern banyak digunakan untuk mengukur sifat datar adalah metode penyipat datar, dikenal dengan metode penyipat datar ini yang menggunakan alat ukur water pass, kemudian kita juga bisa menggunakan theodolit, kemudian kompas, dan global positioning system atau disingkat dengan GPS. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana menggunakan water pass sebagai suatu alat ukur untuk penyipat datar. Ada 3 metode pengukuran yang dapat dilakukan pada pengukuran dengan menggunakan water pass. Yang pertama adalah pengukur terletak di sini. Kemudian alat ukur terletak di sini. Dan pengukur membidik ke sini, membidik ke depan, dengan melakukan pembacaan apa yang tertera di dalam alat ukur sifat datar. Kemudian ini adalah rambu ukur. Ini bagian ini adalah rambu ukur, di mana pengukur bisa membaca skala yang terbaca. Itu metode pengukuran yang pertama. Kemudian metode pengukuran yang kedua untuk mengukur beda tinggi dua buah tempat adalah dengan meletakkan alat ukur antara dua rambu ukur. Kemudian pengukur membidik ke depan, ini disebut sebagai pengukuran ke muka. Ini adalah pengukuran ke muka. Setelah selesai melakukan pembacaan ke depan, pengukur memutar alat ukur ini tanpa memindahkan posisinya. Kemudian dia berpindah posisi melakukan pembidikan. Jadi dia hanya memutar alat ini dan melakukan pembidikan, dan rambu ukur yang terbaca disebut sebagai pengukuran ke belakang.
Dan metode ini paling banyak digunakan di dalam pembuatan profil memanjang. Misalnya profil memanjang itu digunakan untuk keperluan pemasangan pipa, kemudian pembuatan saluran irigasi, pembuatan jalan usaha tani misalnya. Itu metode pengukuran yang kedua. Kemudian manakala metode pengukuran yang kedua ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka pengukuran beda tinggi atau penyipat datar dapat dilakukan dengan metode ini. Jadi dua rambu ukur diletakkan di depan dan alat ukur terletak antara pengukur dan rambu ukur yang dua ini. Selanjutnya, pengukur membidik ke depan dengan melakukan pembacaan rambu ukur yang terletak paling depan. Ini disebut sebagai pengukuran ke muka. Selanjutnya, setelah selesai melakukan pengukuran ke muka, tentu saja ini harus dipindahkan supaya tidak menghalangi pembacaan rambu ukur yang kedua. Dan selanjutnya, melakukan pembidikan ke rambu ukur atau bak ukur yang kedua, ini disebut sebagai pembacaan ke belakang. Di dalam penyipat datar, tentu saja kita akan membuat profil memanjang sebagaimana saya katakan tadi bahwa profil memanjang ini digunakan untuk pemasangan pipa, pembuatan jalan, farm road, kemudian pemasangan saluran, pembuatan saluran, konstruksi saluran. Bagaimana cara membuat profil memanjang ini? Yang pertama, kita menggunakan pengukuran yang kedua tadi. Kalau tidak memungkinkan, kita menggunakan metode pengukuran yang ketiga. Jadi pengukur pertama-tama ada di sini dan melakukan pembidikan ke muka. Ini disebut sebagai pengukuran ke muka. Kemudian selanjutnya dia berpindah ke sini, pengukur, dan melakukan pembidikan ke belakang. Setelah selesai melakukan pembacaan, maka bak ukur 1 yang dianggap sebagai pengukuran ke belakang itu harus dipindahkan ke depan. Jadi ini bergerak ke sini. Jadi posisi bak ukur yang kedua tadi ini ditetapkan, kemudian alat ukur dipindahkan ke sini. Dan selanjutnya membidik ke muka dan setelah selesai membidik ke belakang. Bak ukur ini pindah ke sini lagi, pindah ke sini. Ini tetap alat ukur dipindahkan ke sini. Kemudian melakukan pembidikan ke muka dan melakukan pembidikan ke belakang. Begitu dilakukan seterusnya sampai seluruh sepanjang profil yang kita akan ukur telah selesai dilakukan pengukurannya. Kemudian kita melakukan perhitungan dengan untuk selisih beda tinggi pada pengukuran pertama adalah pengukuran hasil pembacaan pengukuran ke belakang dan dikurangi dengan pembacaan ke muka. Yang kedua juga B2 kurang M2, T3, B3 kurang M3, dan seterusnya. Dan selisih beda tinggi antara tempat yang pertama dengan tempat yang terakhir adalah sigma atau jumlah keseluruhan hasil ke belakang, pengukuran ke belakang dikurangi dengan sigma atau jumlah pengukuran ke muka. Di dalam pengukuran profil memanjang kita menghadapi ada kesalahan yang terjadi, dan untuk menghindari atau meminimalkan kesalahan ini maka dilakukan pengukuran pergi dan pulang. Jadi setelah melakukan pengukuran pergi tadi, kemudian dibalikkan lagi, dilakukan pengukuran
ke belakang lagi. Kemudian kita akan menentukan tinggi garis bidik. Tinggi garis bidik ditentukan dengan cara menentukan tinggi titik yang diambil dari benchmarking atau bisa menggunakan GPS untuk menentukan tinggi dari posisi titik ini, tinggi posisi dari titik ini, dan melakukan pembacaan. Maka tinggi garis bidik adalah, atau elevasi garis bidik adalah tinggi titik ditambah dengan hasil pembacaan pada bak ukur. Ini adalah pembacaan yang ada di dalam teropong atau water pass. Ini benang tengah, ini benang atas, dan benang bawah. Yang digunakan adalah benang tengah berapa hasil pembacaannya. Jadi 1 misalnya, ini angka 1, 1,0, 1,2, 3, 4, 5. Kemudian pemrosesan data tinggi. Untuk pembuatan kontur, kita bisa menggunakan software Surfer dan ArcView. Pada kesempatan yang lain saya akan mendemokan bagaimana menggunakan kedua software ini untuk memproses data tinggi. Namun di dalam pengukuran beda tinggi ini, kita perlu menentukan tinggi titik awal, dalam hal ini tinggi garis bidik yang pertama, dengan menggunakan misalnya Global Positioning System kalau benchmark tidak tersedia pada tempat yang terdekat.